Kadang kan ada aja orang yang kayak, oh bodo amat, gue maunya kayak gini. Dan lu tuh manajer gue, jadi you should. Karena roadman tuh kadang suka gue takutnya tuh suka disalahgunain sebagai kayak it's your personal assistant for the night gitu. Bener-bener. Karena ada 2 jenis job panggilan untuk seorang DJ menurut gue. Apa tuh, boleh disebutin ya? Yang satu lo dipanggil untuk perform karena lo nge-DJ-nya keren. Yang satu, gue ada yang lebih lucu lagi. Oke. Billy lagi mau main waktu itu di Jogja, di hari dia main. Hello guys, welcome to Dom CJ Channel. Ketemu lagi sama gue Mandela dan gue nggak sendirian hari ini. Kita bareng Ito. Ini salah satu manajer dari Billy Tanner. Oh, ikut tepuk tangan gue. Thank you lo udah mau datang nih ke sini nih. Oh, Sebenarnya ini udah datang yang kedua kali. Jadi waktu itu Sebelumnya jadi penikmat aja dari jauh penikmat, gitu. bener. Gitu di situ ya berdiri Iya, ya. diri di Podcast belakang. sama Billy Tanner. Terus gue pikiran kayaknya nih kalau kita bahas DJ terus kan pelakunya terus nih. Kayaknya kita bahas bisnisnya lah gitu kan. Berarti ini gue manajer pertama yang lo invite. Manajer pertama, lu manajer pertama. Jadi kemarin kita juga coba kayak IO kita undang gitu kan. Sekarang manajernya nih jadi yang kita undang. Gimana sih cara jualan DJ? Tapi sebelum gue lanjutin, gue mau kasih tau dulu buat kalian yang bingung mau download lagu DJ, kalian bisa ke www.kupingdj.com. Karena di sana lengkap banget, ada lagu-lagu DJ, ada DJ set yang lengkap dari urutan lagu, hot cue, looping. Jadi bener-bener kalian tinggal mainin aja. Dan ada video tutorialnya juga. Jadi kalau lu mau belajar DJ pun kayak bisa deh dari sana. Dan itu juga support record box Serato DJ, virtual DJ, so langsung aja ke www.kupingdj.com. Oke nih, ini gue udah baik banget nih, Mas Ito ya, panggilannya Ito ya, nama sebenarnya Tirto ya. Namanya Tirto, cuman biar simple dan kalau misalnya lu kenalan orang di klub gitu kan kayak Iya. ada Ito gitu. Ada lucu-lucunya dikit Iya. ya, Ito lebih gitu cute kan. lah, gitu. Gitu. Lebih friendly. Bener-bener. Berarti kalau sekarang ini lu purely memanage Billy Tanner aja atau ada yang lain? Sebenarnya kalau untuk personal ya, personally gue fokus di Billy Tanner-nya. Fokusnya di Billy Tanner. Lu udah berapa lama sih selama memanage Billy Tanner sendiri? Sebenarnya gue nggak tahu ya, ini dibilang gue nggak tahu. Kalau misalnya gue tanya, kalau misalnya gue bilang gue udah ngejalanin ini hampir 4 tahun, Oke. itu hitungannya baru atau lama? Lumayan lama sih ya. Lama 4 ya? tahun. 4 tahun. Kalau baru tuh kayak setahun gitu kan baru. Karena gue selalu ngerasa kayak, aduh gue tuh paling junior nih di sini gitu. Kalau misalnya ketemu orang-orang, apalagi ketemu kayak manajer-manajer DJ lain yang kayak udah mungkin DJ-nya juga udah lama gitu. Billy kan terhitung udah 11 tahun nge-DJ ya. Dan biasanya gue malah masih ketemu dengan DJ-DJ yang DJ-nya udah lebih lama dari Billy. Oke. Oh berarti sebelum lu yang memanage ada orang lain yang memanage Billy atau? Sebelum gue manage, Billy kan di WG. Oke. Iya Lupa. kan? Oh iya sorry gue lupa. Jadi 4 tahun yang lalu kalau kalian masih ingat itu salah satu lagunya DPS lagi gitu Iya. ya kan, lagi zamannya. Nah tapi kan sekarang juga Billy sama Atsi Tanner nih. Atsi Tanner kan part of Inspire kan? Iya, betul. Tapi masih ada lu yang sebagai manajernya Billy personal berarti? Jadi lucunya adalah sebelum masuk Inspire, gue ikut ngebantu untuk nge-handle ads extender-nya. Oke. Tapi setelah ada deal dengan Inspire, gue jadi kayak backup man aja sih di ads extender. Jadi gue bisa fokus untuk ke Billy-nya. Billy-nya. Oh. Jadi itu tadi sebelum ada deal sama Inspire, ads-nya gue coba pegang, Billy-nya gue coba pegang, ads extender-nya gue coba pegang juga. Jadi sekarang lu lebih fokus Billy-nya aja. Which is good thing juga gitu. Jadi gue bisa kayak banyak menyalurkan energi gue untuk mau coba build satu brand dulu aja yang bener gitu. Dan secara personalnya memang lu deket sama Billy ya? Karena kalau gue lihat tuh kayak itu tuh sama Billy kayak udah yang temenan lama banget deh. Sebenarnya itu kayak plus minus gitu sih. Karena gue sama Billy ketemunya bukan karena pekerjaan. Gue sama Billy ketemunya karena kita sama-sama nggak punya kerjaan waktu itu. Lagi COVID kan, Lagi COVID. DJ lagi nggak DJ, gue baru banget di layoff Main dari game dong, zaman iya, itu ya. tiap hari main game, cari teman baru aja karena gue ngerasa, aduh ngapain ya, COVID nggak bisa kemana-mana, yaudah gue main game online, ketemu orang baru yang banyak, siapa tahu nanti ketika COVID sudah selesai, gue bisa Jadi memanfaatkan relasi koneksi-koneksi ini gitu. Iya. Ketemulah sama Billy. Oh, jadi ketemunya justru pas COVID itu ya? Cuma pas COVID. Pas COVID, nggak ngomongin apapun tentang pekerjaan, nggak ada sangkut pautnya sama per-DJ-an atau apa gitu.
gue inget banget, gue bahkan waktu kenalan sama Billy, denger suaranya, gue nggak tahu dia siapa. Gue nggak tahu dia siapa. Gue kayak, lu kerja apa Bill? Gue DJ. Terus kayak, DJ, mainnya apa? Terus udah lama cerita, terus gue baru nyadar kayak, bentar, itu lagu lo di WG kan? lu membernya WG gitu. Jadi baru tahu di Gue situ baru tahu malah. di situ. Gue baru tahu di situ bahwa dia tuh dulu adalah ex membernya WG. Dan emang kayak masih fresh juga baru keluar gitu kan. Berarti itu di luar 4 tahun tadi atau 4 tahun tadi? Itu sebelum jalan gue sama Billy. Gue tuh bahkan kayak 1 tahun pertama temenan sama Billy, gue nggak ada ngomongin pekerjaan sampai akhirnya ketika udah mulai jalan lagi, kerjaan banyak. Tadinya awalnya gue cuma datang-datang doang ke acaranya, support temen lah gitu, kayak datang kan. Terus sama Billy kayak kita karena sering banget interaksi, banyak deep talk dan lain-lain, kayak you know what, gue kayaknya udah mulai keteteran deh, lu bisa bantuin gue kerja nggak gitu. Oke, Terus jadi gua, lu mulai dari situ ya? awalnya sebenarnya gue bantuin Tila dulu. Bantuinnya Tila dulu? Tila tuh ask me to be his roadman. Oke. Terus kayak udah, gue belajar banyak di situ lah. Jadi sebelum lu pernah nge-roadman juga ya? Nge-roadman dulu. Mantap. Kayak apa ya, kayak nggak bisa nyampe di posisi di mana gue sekarang kalau misalnya gue nggak ngelakuin apa yang gue harus tahu dulu di bawahnya gitu. Kayak, jadi gue nge-roadman dulu, terus akhirnya Billy bilang kayak gue mau dong di-roadmanin juga. Ya udah, abis di-roadmanin baru tuh dia nembak situ, lu mau nge-managerin gue aja nggak gitu. Gue bilang di situ kayak, gue nggak tahu apa-apa Bill tentang dunia ini, kayak apa yang harus gue lakuin atau apa. Terus gue strike a deal with Billy. Gini aja, ya udah gue mau, tapi lo kasih gue waktu setahun buat belajar. 1 tahun? Iya, lu bayar gue segini aja gitu, nggak usah full price. Tapi gue kasih gue waktu buat belajar biar gue bisa tahu apa yang gue butuhkan untuk nge-handle lu gitu. Oke. Jadi setahun pertama jatuhnya internship sih. Iya. Kayak training dulu lah ya. Training gitu dulu, ya. karena gue nggak mau kayak so pede, ya udah ayo gue manajer gitu. Karena gue nggak ngerti apa-apa juga waktu itu. Karena ngeri juga kan kalau tiba-tiba lu ngambil, Iya itu kan kan. kapasitasnya maksudnya secara tanggung jawab kan besar ya, manajer gitu kan. Iya, karena kalau manajer yang gue lihat adalah yang harus lo manage tuh bukan hanya pekerjaannya, gig schedule atau travel, tapi lo harus mencoba untuk nge-build brandnya juga. Terus kayak ngelihat visi misinya lah, ini brand mau dibawa kemana gitu. Jadi salah satu contoh manajer yang baik dan benar nih. Jadi karena banyak di luar gue juga kadang lihat manajernya ada yang sibuk ngurusin jadwalnya doang tuh, gitu Iya kan, kan. jualannya, tapi lupa sama bantu brandingnya kan. Karena itu sebenarnya bagian dari tanggung jawab manajer juga kan untuk Iya. lo nge-build brand. Nah ini gue bakal banyak nanya nih, ini bakal seru nih ya. Kan tadi lu bilang nih, Billy meminta lu untuk jadi manajer. Berarti kan Billy sendiri ngelihat ada aspek itu tuh bisa nih jadi manajer ya. Lu backgroundnya sendiri sebelumnya apa emang? Jadi karena gue tuh sebelum COVID, gue tuh kerja di agensi iklan. Oke. Dan sebelum kerja di agensi iklan itu juga gue banyak kerja di dunia desain lah. Karena background gue sendiri, gue sebagai lulusan DKV kan. Gue sempat kerja di Gojek, sempat kerja di agensi-agensi lah gitu. Dan freelance juga. Jadi gue banyak banget ngurusin hal dengan yang namanya branding. Nah, harusnya secara branding sih kuat ya. Iya, Background jadi agensi soalnya nih. basically gitu ya. sebenarnya setelah gue menjalani sama Billy ya, yang gue tahu adalah ini basically sebenarnya nama DJ itu basically just a product yang bisa lo shape campaign-nya dan apa yang mau lo bangun dari itu. Sama kayak misalnya gue mau ngejualin let's say brand minuman gitu. Gue bisa bikin iklannya, gue bisa bikin apa, just a different kind of approach aja gitu. Ada key message-nya juga ada tuh Iya, ya ada di key dalam namanya message-nya. ya, bener ya. Ini jadi obrolan agensi nih. Balik lagi apa kerja agensi ya? Tapi ya itu salah satu kelebihan lu juga ya berarti ya. Karena kan banyak juga sebenarnya yang dari manajer, artis, talent DJ khususnya nggak punya background agensi itu kan. Iya. Tapi mungkin karena dia, kalau lu kan berarti jatuhnya personal ya, manajer personal ya, berarti nggak under korporat gitu ya. Enggak. Itu kayak jarang ya kayak gitu ya sekarang ya. Oke. Karena kalau di under corporate kan pasti udah ada tuh dikasih kan, ada tim kreatifnya nih buat bikin brandingnya. Basically lo di-assign manager buat lo sendiri gitu, tapi dari higher ups gitu kan. Iya. Maksudnya gue juga sebenarnya pengen tahu sih, kayak berapa banyak sih orang di luar sana, maksudnya kayak talent di dunia industri ini yang apa manajernya tuh beneran personal gitu. Lo kenal nggak yang lain gitu? Ada sih.
beberapa yang udah kesini juga ada yang kayak gitu. Ada kan sama. ya? Gue juga kenal beberapa orang sih, kayak misalnya kayak Mas Wingki sama Mas Reno tuh personal aja jatuhnya ya? Ya kan kayak gitu-gitu ya? Walaupun memang yang persona juga kan kadang ada kontrak gitu sama venue gitu kan. Jadi terlihatnya kalau orang yang nggak tahu ya dari luar kan ngelihatnya kayak oh nih talentnya ini nih. Padahal kan enggak tuh, ternyata kontrak reguler gitu Iya, kan. oh. Kalau gue nggak sih, gue waktu sama Billy waktu itu pertama kali gue deal tuh gentleman's deal aja. Oke, gue kerja sama lu kerja sama gue. Tapi akhirnya setelah makin kesini gue kayak, you know what, Bill kayak butuh hitam di atas putih deh. Just for safety measure aja. Karena Iya biasa sama enak lah ya. ya bisa tau lah ya, kerja di dalam dunia ini kan nominalnya nggak kecil juga gitu. Dan kadang gue takut ada orang yang mau menyalahgunakan powernya atau apanya untuk ini, jadi lebih baik lo punya kekuatan di atas hukum gitu. Dealing yang bagus ya. Iya, dealing yang bagus. Ini sekarang udah mulai masuk ke materi-materi dapur sedikit nih ya. Bongkar-bongkar sedikit aman ya. Harusnya ntaran ya itu ya. Nggak apa-apa, kita dari yang ringan-ringan dulu aja. Kan lu sendiri memanage Billy ya. Kalau boleh tahu mungkin teman-teman juga yang masih nge-branding dirinya as a DJ gitu kan. Kedepannya kan bakal butuh manajer nih. Nah, teman-teman DJ itu juga harus tahu nih ketika kalian pengen dealing sama seorang manajer, apa aja sih yang jadi tanggung jawab lu sebagai manajer? Mungkin lu bisa share tuh. Mungkin dari preps-nya deh, boleh deh dari preps-nya kayak belum dapet jadwal nih ya kan, lu baru fresh banget nih dapat gitu, manajerin dia nih. Lu bisa starting di mana dulu pertama kali? Gue selalu bingung tuh kalau misalnya orang tanya, lu kerjanya apa sih? Gitu. Cuman oke, gue ceritakan dalam bahasa gue aja. Boleh. So basically yang gue atur dari Billy itu paling prominent tuh job inquiries. Job inquiries tuh ada dua. Okay. Ada yang masuk dengan sendirinya, ada yang harus gue approach. Okay. Jadi kan enaknya adalah kalau misalnya udah sebesar atau gue nggak bilang terkenal sih, cuman kayak sudah dikenal seperti Billy, job tuh naturally akan masuk sendiri. Okay. Ya kan, cuman di luar itu kan lo tetap harus nyari venture baru. Coba ngelihat kayak oke, let's say bulan ini kita targetin main di mana ya gitu. Oke, setuju. Itu basically salah satu job paling besarnya gue. Lalu abis itu ada yang tadi gue bilang, branding. Gue harus mengingatkan Billy bahwa dalam dunia yang penuh dengan sosmed ini, lo harus menjaga relevansi lo sebagai sebuah brand. Jadi itu kadang gue suka ingetin, makanya gue kayak planning, pokoknya semua approval yang jatuhnya ke brand tuh seperti misalnya approval sosial media, approval musik. Oke, musik pun juga Musik, ya berarti. ya kayak gue mau bikin basically enaknya kerja sama Billy tuh dia orangnya cukup terbuka. Jadi kadang dia kalau misalnya gue mau ngerilis lagu seperti ini, dia discuss dulu sama gue. Dan gue ngeliat kayak, oke ini kayaknya masuk nih, ini radio worthy atau apa, lanjutin aja Bill, produksi deh, coba. Karena itu juga masuk dalam ranah branding tadi kan? Iya, terus kayak financial, kayak maksudnya semua uangnya Billy yang masuk ya untuk Billy gitu dong. Tapi kan gue juga sebenarnya kayak, oke Bill, lu harus budgetin segini untuk produksi, segini untuk apa, lu harus hire videographer sekarang. I think this is the right time untuk hire videographer. Makanya gue kemarin baru banget tuh nge-hire videographer untuk Billy kan. Kayak sekarang udah saat yang tepat deh untuk punya videographer dedicated sendiri yang akan ikut lo kemana aja gitu. Jadi fokus juga kan untuk branding itu kan, karena sangat penting banget sih, apalagi semua sosmed nih. Karena sebenarnya kesalahan orang ketika dia baru pertama mulai adalah dia tuh keburu ketakar untuk kayak harus punya semua. Oh, gue harus punya videographer, oh gue harus punya fotografer, gue harus punya ini, itu, gue harus punya roadman, harus punya apa. Padahal sebenarnya kalau gue ngeliat dari ketika Billy ngejalanin, dia waktu awal mulai sendiri pun dia nggak ada siapa-siapa gitu. Dan yang bagusnya adalah dia mau mengerti dan belajar untuk dari bisnis side-nya di belakang performingnya gitu. Oke. Jadi benar-benar dia juga ketika meng-hire sesuatu, dia udah pernah ngejalanin itu juga, jadi tahu gitu. Tahu, paham, nggak bakal, ini bahasa kasarnya sih, nggak bakal ditipu atau dibohongin orang lah. Atau bahkan nggak semena-mena gitu kan. Kadang kan ada kan. Wah, lu kan udah roadmanin gua gitu kayak. Iya, karena sebenarnya ada aja artis yang kayak gue nggak mau tahu, pokoknya gue butuh ini gitu. Padahal sebenarnya nggak, lo harus tahu. Kalau nggak lo bingung sendiri juga ntar kenapa lo butuh ini. Lo harus tahu alasannya kenapa lo butuh in particular sesuatu yang lo mau gitu. Karena prosesnya beda tuh ya. Kelihatan sih kalau Billy sih. Nah, enaknya
punya manajer adalah lo jadi punya dua kepala untuk diskusi gitu. Karena kan lo pernah nggak sih kalau misalnya lo lagi minta kayak gue butuh ini deh, tapi beneran butuh nggak ya? Iya, Nah lo iya. nanya second opinion nih kayak Billy saya, Tok, gue kayak mau gini-gini deh. Menurut lo kayak gimana? Jadi bisa diskusi tuh berdua di situ. Nah terus next itu kan bagian dari brandingnya ya taruh lah ya. Terus ke bagian preps-nya apa lagi tuh kira-kira tuh? Next-nya apa tuh? Yang jadi tanggung jawab lo deh sebagai Ini tentunya yang- semua manajer ya. Ini yang suka duka sih. Suka duka. Apa namanya? Paper sih. Paper. Invoice, abis itu kayak karena gue masih berdiri seorang diri, gue masih ngurusin kayak scheduling, akomodasi, nego-negoan, terus kayak Agreement. Gitu ya. agreement, kontrak gue yang tanda tangan juga. Jadi di atas materai itu yang tanda tangan gue, representing Billy Tanner gitu. Dan sebenarnya lebih banyak legal staff-nya sih. Iya benar sih. Hal yang kayak ada juga satu hal lagi yang apa ya? Bentar, gue lagi nyari words-nya nih. Relation. Iya itu paling penting juga tuh relation. Karena relation ada dua jenis, ada relation profesional sama relation personal gitu. Relation profesional tuh lebih yang kayak gue kalau misalnya lagi berangkat sama Billy performing di sebuah tempat yang baru. Iya. Billy datang itu, talent DJ gue yang datang itu, dia fokus hanya untuk perform malam itu dengan baik, lalu pulang. Oke. Gue sebagai manajer, sebenarnya gue ngerangkap juga sih, jadi roadman juga sih jatuh ini. Cuman gue memastikan bahwa itu terjadi dengan lancar gitu loh. Yang di luar performnya. Di luar performnya. Contohnya? Jadi pembayaran udah lunas, Oke. riders lengkap, Keluar. udah keluar semua. Hotelnya nggak ada yang salah, habis itu kayak dijemput, diantar pulang. Lalu sama hubungan dengan orang floornya gitu. Itu roadman sih jatuhnya, cuman karena gue masih merangkap semua, kan karena gue bergerak satu orang, jadi gue lakuin semua sih. Tapi justru bagusnya, ya maksudnya walaupun sebagai manajer gitu harus tahu tuh tanggung jawab tadi tuh. Ya karena gue Kalau yang- sebelum jadi manajer mulai dari roadman dulu, jadi gue nyantai aja sekarang. Kalau yang nggak pernah nge-roadman pasti kan dia nggak tahu tuh ketika dia ngehadirin roadman, mungkin dia mikirnya cuma udah memastikan semua aman. Karena roadman tuh kadang suka apa ya, gue takutnya tuh suka disalah gunain sebagai kayak it's your personal assistant for the night gitu. Ya kan? Sering Padahal terjadi. enggak. Padahal enggak. Yang gue rasain adalah jadi roadman tuh lo bukan sesuatu yang kayak, oh misalnya dia lagi manggung terus kayak lo ngambilin minum atau apa. Enggak. Ya, lo tugas lo, roadmaning tuh lo memastikan DJ lu nggak ada hiccup selama manggung. Alatnya bener. Terus kayak misalnya worst case scenario tuh ada hambatan untuk tidak bisa perform, lo ngilangin hambatan itu gitu loh. Gimana caranya? Solutionnya ya. Karena to be honest, sebagai DJ, lo tuh harusnya nggak mikirin itu. Lo dibayar malam itu untuk perform, dan itu perform aja. Sisanya adalah orang yang roadman lu itu gitu. Nggak mikirin mana nih botol belum keluar nih. Gitu. Iya, Bentar ya. enggak. Riders belum keluar. Dulu sih nih, pas gitu. awal-awal gue juga bingung tuh kerja kayak gitu kayak gimana ya. Terus kayak lama-lama makin sini gue udah hafal, udah kayak muscle memory gitu loh. Jadi gue datang, gue udah make sure semuanya udah sesuai standar gue. Jadi Billy datang udah happy gitu. Jadi checklistnya udah dia. keluar Checklistnya kepala udah ya. dari sebelum dia datang ke venue, checklistnya udah lengkap semua. Wah, enak nih kalau manajer kayak gini nih ya. Karena gue apa ya? Gue ngerasa kayak itu dibutuhkan gitu loh, karena kan lo DJ kan, lo tuh DJ tuh lebih kayak ke form of art daripada performance sebenarnya, ya nggak sih? Ketika lo sedang menjalankan sebuah seni lo gitu, lo tuh moodnya harus bagus, nggak boleh diganggu gitu kan. Nah itu tugas gue sebagai manajer lo atau slash roadman ya, untuk memastikan itu nggak keganggu gitu. Iya benar-benar. Karena iya sih bener sih. Kayak gue misalnya hal-hal yang harusnya bukan gue yang mikirin gitu. Kalau jadi mikirin kadang kan jadi kayak pas lagi perform misalkan nih. Aduh tadi ini udah belum ya? Gitu kan. Lu pernah Iya, nggak sih perform, terus perform tuh kayak, anjing ini nggak ada lagi gitu, Iya, apa iya, gitu. Jadi keganggu kan, buat Keganggu, lu nggak bener. fokus gitu. Itu nggak boleh gitu. Karena in the truest art formnya ya, lu perform tuh lu harus connect sama crowdnya, harus flawless lah mainnya gitu, every night. Itu kerja kerasnya tugas lo gitu. Tugas gue adalah memastikan itu terjadi gitu. Jadi tanggung jawabnya tuh sebenarnya berat banget loh. Tapi di luar itu, kalau tadi kan kita ngomong teknis-teknis ya.
Kalau soal urusan gimana cara lu, tadi kan kita ngomongin mood juga ya, gimana mood DJ-nya nih selagi performing arts harus flawless gitu kan. Nah, lu kan punya tugas buat ngejaga moodnya juga nih. Tapi kan di luar hal teknis tadi, kan ada juga tuh hal-hal eksternal yang mempengaruhi mood talent lu kan berarti kan. Gimana cara lu ngatasin itu? Contohnya apa ya kalau eksternal ya? Misalkan kayak, duh, gue tahu nih malam ini Billy main, tapi Billy lagi galau nih, gitu. Sesimpel itu lah, sesimpel itu. Gue ada yang lebih lucu lagi. Oke. Billy lagi mau main waktu itu di Jogja, di hari dia main, dia diare. Nah itu gimana tuh lo ngatasin itu? Gue, tapi itu harus profesional kayak Bill, kita dibayar, udah lunas, lo harus naik. Pokoknya abis lo naik, gue bawa lo ke rumah sakit dari situ. Tapi lo main dulu ya, please. Akhirnya deliver dia main, tapi lucunya adalah kan namanya orang diare perutnya sakit gitu kan ya. Jadi dia berdiri kaku buat lu. Gue nggak pernah ngeliat Billy sekaku itu perform. Gue bener kayak fokus ke set apa dia sampai biasanya Billy itu ketika perform dia selalu mau megang mic sendiri karena dia mau interaksi sama crowd-nya ya. Di malam itu dia minta tolong sama MC residen ya untuk main untuk kayak isiin gitu. Karena dia tuh dicolek dikit perutnya sakit gitu. Itu gak enak banget. Itu gak enak banget. Dan itu tuh bener-bener kerasa dimana dia tuh nggak connect sama sekali sama ini, dia cuma ngebawain set doang. Tapi untungnya setnya kena. Karena kalau misalnya yang sulit tuh kalau misalnya udah kayak gitu setnya nggak kena, berasa kan ini main apa sih gitu ya. Di luar itu, kalau selain itu ada lagi kira-kira? Kalau tadi kan force major tuh kan? Force major. Force major. Paling kayak kalau misalnya Billy tuh kan orangnya sangat profesional ya, menurut gue ya. Dia tuh gak suka banget kalau misalnya technical riders-nya nggak terpenuhi, as in kayak alatnya nggak sesuai spek yang dia mau atau apa. Dia pasti ngomel, tapi gue selalu make sure dia tuh ngomelnya ke gue. Oke. Jadi dia nggak akan ada pernah ngomel ke venue atau apa, karena lo harus menjaga brand lo gitu, Billy Tanner gitu. Venue tuh harus suka dengan lo. Gue baru yang ngomel ntar. Biar lu aja yang iya, biar gue aja yang ngomel. Kayak gue gak mau dia main kalau misalnya ini enggak ini. Kalau misalnya ini enggak ya udah gampang gue suruh Billy ke hotel kayak gitu loh. Kebetulan untung gue belum pernah harus memakai kalimat itu ya. Karena most venue kayak bener salah. Karena kan setiap kali sebelum manggung yang gue lakukan adalah misalnya pas lagi dealing nih, gue akan kirim riders, gue akan kirim invoice, gue akan kirim kalau misalnya dibutuhkan SPK, surat perjanjian kerja. Di surat perjanjian kerja itu ada pasal hak dan kewajiban. Di pasal kewajibannya itu gue make sure venue sudah membaca riders dan memenuhi riders sesuai seperti yang tertulis. Gue lampirin juga di situ. Jadi kalau misalnya nanti ada kenapa-napa dan gue memutuskan untuk Billy, ya udah lo nggak usah main gitu. Gue ada kekuatan hukumnya gitu loh. Ada dasarnya gitu kan. Kadang kan orang, iya kadang itu suka kemis sama DJ itu adalah ya udah kalau misalnya, karena bener bisnis ini dibangun dengan relasi. Kalau koneksi lu banyak, lu bisa main kemana aja. Tapi di luar itu lo juga harus menjaga kayak ada kekuatan hukumnya gitu loh. Jadi kayak jangan cuma jabat tangan, oke lo dibayar segini main ya gitu ya. Profesionalitasnya harus dijaga juga. Walaupun relasi kita udah as a friend banget nih. Iya. Gitu. Tapi ketika urusan profesional ya kita harus, karena kan biar gimana pun Billy juga seprofesional itu gitu kan, mempersiapkan dengan baik buat malamnya. Masa kita ini udah nggak ini gitu kan? Karena kan kita jatuhnya kan kerjanya jualannya servis. Bisa bisa divaluasi secara hukum juga gitu. Kita jualan jasa. Kita bukan yang kayak kerja serabutan gitu, enggak. Jadi ada baiknya kalau gue sih semua hal yang berhubungan dengan pekerjaannya Billy, kalau dengan pihak kedua eksternal gitu, gue bikin kontraknya agreement. Nah ini juga beberapa teman-teman DJ yang lagi berkembang ada jadi curhat kayak, gue H-1 di cancel, belum DP 1, nggak ada agreement. Akhirnya udah tuh dia udah ngosongin jadwal, di cancel gitu aja. Nah itu kalian tuh penting tuh bikin agreement. Kalau belum punya manajer, belum bisa pakai manajer ya seenggaknya pelajarin lah ya agreementnya kayak gimana sih. Sebatas bikin MOU pun kayaknya oke ya. Gitu bikin kan? MOU aja udah cukup sih sebenarnya untuk awal-awal. Karena itu yang akan menghindari yang bener kayak lu tadi. Kalau misalnya tiba-tiba H-3, H-2, sorry jadwalnya ganti ke minggu depan aja. Terus lo akhirnya minggu ini nggak main. Itu kan loss of opportunity. Itu harus didenda. Gitu ada pihak yang dirugikan. Ada pihak yang dirugikan. Lo rugi,
energi dan waktu, lu udah nyiapin set, lu tiba-tiba jadi nggak kerja, terus weekend lu jadi kosong, yang sebenarnya bisa diisi dengan tempat lain yang mungkin sudah mau manggil lo untuk main gitu. Dan itu juga mendisiplinkan venue-venue yang nakal ini gitu. Venue dan IO mungkin Venue ya. dan Karena kan ada IO, venue sama iya IO nih benar-benar kan. ada IO juga. Nah, berarti ada tambahan lagi gitu dari SOP kerja workflow lu lah gitu kan. Tadi kan kita kalau misalnya lu suruh sebutin satu-satu, gue lupa. Cuman kalau inget Oke. Tadi kan berarti udah sampai tahap di productionnya lah ya kalau kita anak-anak agensi nih bahasanya nih lah ya. Yeah. Nah ini post pro-nya nih habis ini setelah perform, apa sih tugas lu selain memastikan Billy dengan aman kembali ke hotel atau ke rumahnya? Biasanya yang ini kalau dari pengalaman gue aja ya, kalau gue sama Billy itu setiap kali kita main di tempat baru, gue selalu evaluasi. Menurut lo setnya kayak gimana? Terus kayak karena tugas gue juga sebagai apa ya, quality control performance-nya dia, karena gue mungkin ada fans di luar sana atau misalnya orang yang kayak mau ngikutin lo sebagai DJ untuk datang terus dan ngafalin set lo. Cuman kan di luar itu orang yang akan hafal setnya DJ gue ya gue sendiri gitu. Jadi gue yang pendapatnya paling objektif untuk nge-review setnya dia gitu. Setnya kayak gimana, crowdnya kayak gimana. Next time kalau misalnya dipanggil sini lagi, mainnya harus kayak gimana. Itu biasanya gue review tuh sama Billy. Terus lalu yang gue lakukan adalah abis itu yang gue suka lakukan, gue kontak orang yang berkepentingan sama gue di venue itu. Gue tanya juga feedbacknya dia sebagai venue gitu. Sebagai venue. Gimana Billy mainnya, bagus nggak? Terus kayak kalau misalnya ya kapan mau main lagi kayak gitu ya. Itu ibaratnya kalau habis cukur rambut tuh biasanya tuh di barbershop zaman sekarang kan suka itu ada tuh kan review kepuasan. Iya, kan? review kepuasan. Ratingnya gimana? Terus ada masukan apa? Itu sangat penting ya. Karena itu part of building your brand karena Benar. musik itu Karena jasa kan baik karena lagi jasa kan. dan jasa kita jasa musik itu kan muter terus ya, apalagi lo DJ kan mungkin ada yang idealis ada yang enggak, cuman in the end of the day kita semua harus makan. Dan Ya kan? kalau dari segi penikmat subjektif banget Iya, tuh. penikmat Ada subjektif selera kan. ya kan. Maka- Kondisinya dia gimana gitu kan. Dan in the end of the day yang gue manage itu adalah performer, so you have to perform apapun kebutuhan marketnya. Lo bisa idealis, bisa kalau misalnya emang orang suka dengan idealis lo will go for it. Cuman sometimes di luar idealisme lo sendiri, menurut gue lo harus tetap true to your soul bahwa lo tuh seorang performer. You are here to entertain people gitu. Ini cakep tuh ya, nanti dipotong gitu ya, kasih buat teaser ya. Itu quotes-nya Billy, sorry, itu loh. Gue selalu ngingetin Billy kayak gitu, kayak kadang kan suka kayak aduh. Kayak misalnya gue harus masukin genre ini nih untuk main di sini, tapi gue tuh sebenarnya nggak suka gitu kan kayak. Well, you like money, right? Jadi kayak you get paid to do it. Jadi kayak what's the problem gitu lah. Jadi ada idealis dan ada realistisnya yang harus di Iya. balance juga nih ya. Karena kalau idealis itu balik ke brandingan lo. Lo mau dikenal sebagai orang yang main apa. Oke. Ya kan? Dan itu tuh tetap walaupun lo misalnya main untuk perform, itu harus tetap lo keluarin di dalam set lo. Hanya gue ngomongnya kayak DJ bukan kayak manajer ya. Cuman kayak gimana ya gitu, gue deket gitu. DJ, Karena berarti gue lo- ngurusinnya brandingannya gitu loh. Lo mau dikenal sebagai misalnya DJ tech house. Ya di dalam set lo, misalnya kayak kalau main let's say 60% komersil, 20%-nya lu masukin idealis lu, 20% lagi lu masukin yang lebih kencang lagi, serah beda gitu. Cuman harus tetap keluar. Jadi orang tahu kayak, oh nih gue cuma bisa nemuin ini di setnya dia nih kayak gitu. Iya. Jadi ada porsiannya lah Ada ya. porsiannya. Jadi kayak itu membukakan ruang untuk lo juga berkembang, mengembangkan brand lo seperti apa yang lo mau. Kayak misalnya lo mau main techno gitu. Terus lo mau dikenalnya kayak, gue rilisan sukanya ngerilis techno. Ya kalau lo mau orang dengerin techno lo ya lo harus kayak menggait, ngehook konsumernya untuk menikmati techno lo. Cara menikmati gimana? Lo sisip-sisipin di set lo yang komersil gitu. Jadi kayak, you know what? Ternyata ini lagu gue suka, ini lagu apa ya? Ini lagu techno kayak gitu loh. Ini salah satu tips buat DJ juga nih, jadi nih. Karena itu bener loh, itu works banget. Maksudnya ketika gue datang ke suatu event, gue akan lihat dulu yang main siapa nih. Misalkan Mas Billy gitu yang main kan, Billy Tanner. Gue akan tahu gitu, wah pasti ada keluar nih lagu, salah satu lagu Big Room yang tren di 2016 gitu. Dan itu bener gitu, selalu keluar. Terus misalkan let's say talent lain yang sudah terkenal juga, pasti lu juga ngerasa kayak gitu lah.
udah tahu gitu, kayak kita datang tuh udah tahu, oh ini rumahnya tuh rumah ini Iya, gitu iya. loh. Jadi secara branding menurut gua penting banget sih. Karena jangan sampai brandingnya kayak nggak sesuai sama target market ya kan. Berarti target market sendiri kalau dari Billy Tanner, lu sendiri mengklasifikasikan atau kayak udah let it flow? Kalau udah sekelas Billy ya, itu udah let it flow aja sih. Jadi enaknya sih kalau udah segini Billy sih, orang udah expect gitu kayak dia bakal main apa sih. Maksudnya kayak it's Billy Tanner gitu. Mau nggak mau lo misalnya tiba-tiba lo belum tahu Billy Tanner siapa, terus lo buka posternya, promosionalnya dari venue-nya, terus lo klik Billy-nya, lo bisa ngeliat tuh, oh dia udah DJ yang kayak gini gitu. Jadi secara personal branding memang udah terbangun lah ya. Iya, sudah dibangun nih. Jadi ya si kan? crowd yang tadi gua tanya itu ya sudah terjadi gitu, klasifikasinya pun udah ada pos-posnya gitu ya. Iya, tapi kadang ada juga yang crowd nggak peduli sebenarnya yang main siapa, dia datang untuk party gitu ada kan. banget. Yang penting party. Nah, kalau crowd yang udah tahu lo siapa, itu tuh lebih gampang retain-nya. Tapi untuk crowd yang datang party terus dia nggak tahu yang main siapa, dan itu adalah chance lo untuk memperkenalkan diri lo ke Membuka market mereka baru ya. gitu, iya kan. Cara nariknya gimana? Kasih lagu yang mereka tahu, sisipin lagu lo udah gitu kan. Oke, makanya pentingnya tadi lu bilang ada juga persentase komersil di dalam Iya, setnya kan. Nah, secara timeline nih kalau kita lanjutin ya, tadi udah sampai post pro kan. Habis post pro pasti ada aja nih, gua nggak tahu sih ya, ada apa enggak ya, yang namanya perkonflikan atau persinggungan, perbedaan pendapat gitu kan antara manajer dan talent. Ada So sih, far, pasti. menurut tuh yang paling umum lu bahas lah, Bu, yang bisa lu ceritain lah. Salah satu case contohnya dan gimana caranya sebagai manajer nih lu bisa menyelesaikan masalah itu. Gua tuh kadang yang gua rasain adalah kalau sama Billy tuh karena orangnya terbuka. Dia orang lama lah, dari 11 tahun di DJ kan. Maksudnya dia udah cukup bisa dibilang senior dibilang ini. Dan enaknya adalah dia tuh cukup open for discussion. Oke. Dan menurut gue semua orang kalau mau bekerja dengan orang lain harus punya mentalitas open for discussion itu. Komunikasinya harus bagus lah ya. Iya. Karena walaupun gue di luar pekerjaan gue teman baik sama Billy, tapi ketika bekerja gue profesional sama dia. Jadi kalau misalnya gue punya sesuatu yang kayak, let's say, Bill, I think we should do this. Terus Billy kayak, gue nggak tahu, should we do that kayak gitu. Terus kayak kita akan berargumen, tapi karena profesional, ya no feeling attached gitu. It's just business gitu. Nanti nggak sih? Jadi kayak dan yang paling penting adalah ketika lo berdiskusi sama orang, sama manajer lu, misalnya lu DJ sama manajer lu, lo tuh harus bener-bener strive for solution. Oke. Nanti nggak sih? Lu jangan kayak karena in the heat of the moment lo jadi berantem gitu. Tapi lu namanya berdiskusi adalah untuk problem solving. Problem solving, bukan untuk meninggikan sesama ego lah Iya, ya. Karena kan kepentingannya juga satu sebenarnya kan. Kadang kan ada aja orang yang kayak, oh bodo amat, gue maunya kayak gini. Dan lu tuh manajer gue, jadi you should make it happen. Terus kayak, untungnya sama Billy nggak gitu. Jadi Billy tuh masih mau yang kayak, nggak bisa kayak gitu, harus gini. Tapi kadang gue kalau misalnya lagi ngomongin kerjaan, bisa berantem sama Billy. Tapi setelah kerjaan selesai, bisa jam kerja selesai, ya udah bisa main game bareng lagi aja gitu loh kan, gak sih? Harus bisa dibedakan mana yang profesional dan problem kerjaan sama problem personal gitu loh. Iya. Gue coba-coba deh cari nih manajer yang suka berantem ini modelnya kita undang seru juga ya kan. Jadi bisa tahu tuh kan solusinya gimana nih kalau talent. Karena kan kalau gue sih kebetulan untungnya talent gue nggak suka berantem sama gue ya. Jadi kayak ya udah. Ya kalau suka berantem lu nggak mungkin tetap berjalan ya sampai 4 tahun ya. Iya, karena that means you are hard to work with. Dan kalau lu susah untuk diajak kerja, ya orang nggak ada yang mau kerja sama lu gitu loh. Nah, kita sekarang balik lagi nih ke next-nya. Tadi udah kelar nih satu event ya kan, sampai udah konflik udah selesai. Oke, kita harus nge-build strategi next-nya nih Bill gitu kan. Iya. Sebagai manajer, itu jadi tanggung jawab lu dong. Betul. Apa biasanya kiat-kiat yang bisa lo sharing mungkin sama teman-teman di luaran ya? Ini balik ke branding lagi sih. Bener, Karena bener. di luar pekerjaan yang perform, ya lo harus fokus dengan branding lo sebagai DJ gitu. Dan kalau di dunia sekarang ya, menurut gue yang paling penting tuh keeping your relevancy up atau building your relevancy up gitu loh. Either lo dari sosmed, Ya, lo kalau enggak dari karya. sosmed karya ya. Sosmed atau karya. Sosmed tuh ada dua jenis lagi. Lu sosmednya mau sosmed untuk nge-highlight bahwa lu DJ atau mau nge-highlight personality-nya lu. Oke. Karena
ada dua jenis job panggilan untuk seorang DJ menurut gue. Apa tuh, boleh disebutin ya itu Yang ya? satu lo dipanggil untuk perform karena lo nge-DJ yang keren. Yang satu lo dipanggil karena lo ada seorang personalita yang Crowd-nya banyak. Oke, disukain bener, gitu. bener, Ngerti bener. nggak sih? Oh, gue mau nonton dia nge-DJ, nggak tahu sih dia lucu Nggak orangnya tahu gitu, iya, gitu iya, sih. bener. Antara dua itu kalau untuk konten sosmed menurut gue. Kalau karya ya udah straightforward, karya lo gitu. Lo mau bikin idealis terserah, lo mau bikin yang hit the market terus radio worthy juga terserah. Yang penting seenggaknya ada lah ya, jalan Sebenarnya ada, ya. karena itu untuk nge-keep relevansi lo sebagai seorang artis. Bener. Sepengalaman lu nih ya, Hmm. selama lu berjalan sama Billy, program strategi campaign nih bahasanya kan, agensi soalnya kan. Campaign apa yang pernah lo terapin di Billy dan itu lu ngerasa paling, wah works banget nih sejauh ini. Kayak apa itu ya? bisa nge-hit satu momen yang menurut lo pecah banget atau KPI lu tembus banget. Ngeblank lagi gue tanya kayak gitu. Oh. Karena banyak banget yang gue Banyak, lakukan. Karena banyak pasti. banget. Karena hampir semua hal gue lakuin sama Billy Atau gitu. yang loh. terdekat lah. Yang belum lama inilah, tahun ini let's say. Kemarin sih pecah banget tuh yang waktu. Jadi Billy kan lagi sama temen-temennya dia nih bikin konten di Instagram kan ya. Oke. Yang live as a button pusher. Oke, iya. Ya kan? Itu kan ganti-gantian upload kontennya kan. Terus ketika dapat bagiannya si Billy untuk bikin konten, dia nanya ke gue, gimana caranya gue biar bisa viewsnya lebih banyak daripada yang lain. Oke. Terus, Agensi lu keluar nih, terus pemikiran agensi gue lu. tanya lagi ke dia, I don't know, what are you good at? Untuk apa? Apa yang menurut lo bagian dari personality lo yang bisa di-enjoy sama orang selama 15 detik? Nggak tahu sih. Gue pengen yang basic aja sih. Gue pengen ngajarin orang sesuatu. Gitu. Akhirnya keluar tuh kontennya kemarin kan yang dia ngajarin orang buat nyalain mesin DJ. Iya. Ya kan? Gue liat. Itu kan kayak sebenarnya kalau lu DJ, lu udah pasti udah tahu Iya, gitu iya. kan. Tapi kayak walaupun gue tahu aja gue nonton loh. Iya kan ya sih. Gue Kayak- nungguin gitu. Karena Gua ajarin. namanya konten 15 detik tuh harus renyah dan gampang dikonsumsi. Dan relate ya. Dan relate gitu loh. Bener-bener. Terus gue gak tau kenapa di ujungnya dia dikasih gambar gue. Itu gak sih? Kayak harus ada hooknya untuk kayak bikin orang kayak komen gitu loh. Dan itu tuh apa namanya? KPI-nya lumayan sih. Kayak viewsnya jadi berapa ya? Berapa puluh ribu gitu kemarin. Gue belum ngecek yang Gue juga terakhir. belum ngecek ya. Cuman itu gede dibanding video yang lain ya. Cuman ya Itu lo ada kepuasan tuh di situ. puasan lah kayak oh it works. Oke. Dan Billy buat ngonten sih itu jadi kepuasan loh. Buat gua ya. Serius loh. Lo kalau tahu Billy Tanner ya, Billy Tanner tuh orang paling jarang konten sedunia, which is not a bad thing karena dia berarti fokus untuk ngelakuin hal yang lain, Iya. and he's really good at what he's doing. Tapi gue tahu kalau Billy paling suka memang kayak sharing yang Iya. sifatnya bisa diambil sama orang lain tuh untuk good things gitu. Kalau misalnya lo bikin konten untuk mengedukasi kan, kalau Billy itu kontennya menurut gue lebih untuk awareness, ngerti nggak sih? Dia tuh suka banget bikin konten yang kayak, oh menurut, misalnya ada kejadian tertentu di dalam industri kita, Iya. dia akan selalu menyuarakan suaranya dia sebagai seorang, dari perspektif seorang DJ yang sudah berkecimpung lama di dunia ini gitu, ya kan? Dan itu tuh Billy sangat enjoy untuk ngelakuin itu gitu. Dan sebenarnya buat teman-teman yang DJ yang lagi baru memulai juga nih, banyak yang mengharapkan para senior ini bisa ngebagi itu loh. Karena kan mereka ya nggak begitu tahu ya, bahkan kayak, oh gue sebagai DJ, bahkan ada yang nanya kayak, Mas gue mau perform nih, gue pengen nanya, sebelum gue naik, yang nyolokin franchise gue tuh siapa ya? Itu simpel kan buat, Iya. maksudnya buat kita yang udah pernah ngalamin pasti ngerasa kayak ngapain gue ngajarin itu. Hmm. Tapi ternyata mereka tuh butuh di luaran, makanya sesimpel awareness nyalain alat DJ aja menurut gue kayak Iya, dan itu kontennya tuh berguna untuk semua orang. Orang yang nggak nge-DJ jadi tahu cara nyalain DJ apa, jadi tahu ketika lo ketemu DJ di meja DJ-nya, tombol apa yang nggak boleh disentuh. ngambil niche-nya lebih general ya. Lebih general, enggak yang bisa dinikmati sama itu yang kuncinya adalah bisa dinikmati sama semua orang. Orang yang misalnya bukan DJ dan nggak tahu cara nge-DJ gimana, ketika ngeliat DJ megang alat DJ, dia tahu tombol mana yang paling nggak boleh dipencet. Pencet. Iya kan? Oke. Atau tombol mana yang kalau dia ngeliat DJ nggak suka dia bisa dipencet. Iya, Bisa iya kan? gitu ya. Untuk orang yang mau jadi DJ, gue tahu tombol mana yang harus dipencet ya kan. Terus untuk misalnya orang yang kayak nemenin DJ, kalau misalnya amit-amit nih DJ lo tiba-tiba nggak bisa nyalain, lo bisa nyalain gitu. Karena gue pernah ketemu Oke. roadman seorang DJ yang nggak tahu cara nyalain
alat DJ yang akhirnya ketika DJ-nya harus main, yang tadinya harusnya seamless dari DJ sebelumnya kepotong. Karena alatnya belum nyala. Mungkin buat lo itu not a big deal. Mungkin buat crowd-nya juga not a big deal. Tapi dari segi profesionalitas, tanggung jawab lo ke klub itu tuh udah kayak penalti, kayak kartu kuning gitu loh, ngerti gak sih? Kartu kuning, bener. Ya kan, kayak sebagai misalnya lo bergerak sebagai sebuah tim ya, at least satu tim lo tuh harus ngerti apa aja yang harus dilakukan malam itu untuk menjaga performance malam itu tetap jalan gitu Dan loh. 10 menit, let's say misalnya 10 detik mati pun itu ngerubah mood crowd banget loh. Iya. Serius. Orang yang tadi ya berdiri, tiba-tiba musiknya mati, Jadi duduk gua dulu. duduk, minum apa. Jadi it's ruin the whole night menurut gua. Oke, itu dari segi promosi itu. Nah, next kalau dari segi scheduling, ini ada yang bias juga sebenarnya nih di beberapa, maksudnya kayak beberapa talent yang ya sebenarnya ini cerita personal lah, beberapa talent di luaran kayak setiap manajemen pasti punya sistem berbeda. Kalau lu sendiri dalam memanage Billy soal schedule job, bagaimana? Kalau gue sih sistem gue adalah gue selalu menyisihkan weekend ketika gue nyusun plan untuk Billy ya. Gue nyoba cari relation untuk keluar kota. Untuk di weekend? Untuk di weekend. Oke. Pokoknya weekend itu gue prioritasin, gue cari jobnya untuk keluar kota. Kalau misalnya luar kota yang nggak dapet, gue cariin baru dalam Jakarta gitu. Oke. Karena ya again, lo mau statusnya as a local hero kayak lo jobnya banyak di sini kayak in the end of the day kalau lo mau grow ya lo harus keluar kota, lo harus ke nasional dulu, baru ntar misalnya internasional atau apa, beda level lagi. Tapi weekend tuh biasanya gue sisihin dulu untuk luar kota, gue cariin job di dalam kotanya tuh di Jumatnya. Hari Jumat tuh gue selalu fokus untuk nyari headliners buat Billy. Nah, di luar itu baru ntar kayak gue tuh selalu bilang ke Billy kayak all that matters adalah Jumat sama Sabtu. Itu matters banget karena itu yang akan berkontribusi banyak ke brand lo. That's the biggest and the wildest crowd is there gitu. Di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya basically free money. Oke. Kalau lu mau kerja, kita cari kerjaan yang dan gua akan banting harga biasanya di situ. Oke, ada special rate Ada lah ya. special rate ya. Weekday. Special gitu rate kan. weekdays. Dan itu juga jadi daya tarik untuk venue nih yang kayak manggil Billy hari ini murah nih, gue panggil aja deh gitu. Jadi kayak ada plus minusnya juga gitu. Dan basically untuk seorang DJ yang sibuknya di weekend, ya itu free money kan sih. Lo tinggal datang, main 2 jam, lo pulang, besok ditransfer gitu. Jadi kayak dan harus ngebagi juga jenis pekerjaannya antara pekerjaan lo nyari duit sama kerja lo nge-build legacy Brand lo. ya? Oke. Kayak kalau misalnya lo mau main idealisnya lo dikenalin sebagai apa, ya udah itu di job yang gede. Job yang kecil, ya udah lo kerja sebagai performers gitu loh. Kayak lo harus aware juga bahwa lo tuh di bidang performing gitu. Dan strategi itu pun lu komunikasi dengan Billy kan? Gue komunikasi dan gue selalu ngingetin dia kalau misalnya kayak Bill, it's okay, treat this one as a job gitu. Oke. Pokoknya venue happy, crowd happy, nggak ada yang pulang duluan, it's a job well done udah gitu. Ada satu pertanyaan yang kelewat ya sebenarnya. Buat, maksudnya kita kan tahu ya Billy Tanner udah keliling festival ya kan. Terus secara brand tuh maksudnya ya brand besar dan udah lama gitu. Lo sendiri ada picky gak sih sama venue? Kalau boleh dijawab boleh enggak ya? Maksudnya kayak let's say kan ada ya beberapa talent yang gue tahu kayak venue yang ngundang gue harus nyesuaiin special effect misalkan minimal semua harus ada CO2, semua harus ada fire gitu kan. Nah, kalau Billy sendiri menurut lu gimana? Enggak sih, gue nggak pernah picky buat venue sih, karena menurut gue juga kadang kan kalau misalnya venue yang baru gitu atau misalnya venue yang let's say untuk certain DJ substandard gitulah, gue tuh sangat mengapresiasi kalau misalnya tiba-tiba mereka approach kayak gue mau mainin Billy di sini dong. It's a bold move buat mereka gitu loh, manggil DJ gue gitu kayak dengan misalnya equipment yang seadanya atau apa gitu. Tapi kan nggak bisa dipungkiri bahwa mereka tuh adalah penggerak industrinya juga gitu loh. Jadi gue selalu mengapresiasi tempat-tempat yang kayak udah coba aja berani gue mau ngundang Billy Tanner sini. Gue nggak pernah picky di awal.
Kalau setelah main terus experience-nya bad, baru gue pikir habis itu. Oke, baru ada catatan Iya. kartu kuningnya tuh ya. Ada catatan kuningnya. Oke, di sini nggak works. Ini servisnya parah nih gitu. Ada yang gue catat kayak gitu Nih kayak. dicuekin nih gitu kan. Ada venue yang gue catat yang kayak, you know what, Bill, fakta kita nggak usah main di situ lagi sama sekali. Based on principle aja udah. Karena gitu. itu kan dari segi profesionalitas tidak bisa bersikap profesional berarti kan. Iya. Jadi bukan karena standarnya di bawah, bukan karena standarnya substandard gitu ya. Iya, enggak. Kalau misalnya yang kayak true and true bahwa kayak Billy main di situ terus ternyata nggak kena, ya udah nggak apa-apa. We tried gitu. And then gue akan menyarankan manggil talent yang lain gitu. Nah itu juga menarik. Misalkan ada satu venue yang secara regulernya, lu tahu nih, crowd regulernya dia tuh secara genre, secara nggak masuk gitu sama Billy Tanner misalkan. Kan lu pasti mengenal Billy banget lah. Do and dance-nya dari segi genre mungkin yang bisa dimainin sama yang nggak bisa gitu. Iya. Tapi ini tempat regulernya bertabrakan banget nih. Lu sebagai manajer, take it or leave it or discuss. Gue tanya dulu, Oke. lo kenapa mau manggil Billy? Oh lu akan nanya kayak gitu Gue dulu akan nanya venue-nya? ke dia, lo kenapa mau manggil Billy? Tapi bahasanya profesional ya. Oh, iya, Tapi iya, ini iya. basically gue menceritakan dengan Iya, bahasa gue. Lo kenapa mau manggil Billy? Emang lo yakin di situ bakal kena? Oke. Terus biasanya kalau ada yang bilang kayak ada aja tempat yang bilang kayak, oh kita soalnya mau rebranding, mau Oke. arahan musiknya ke Benar, sini. Kan kayak gitu kan nggak mungkin gue tolak kan, kayak oke nggak apa. Justru menurut gue itu adalah keputusan yang tepat manggil Billy untuk rebranding venue Musik lu, polisinya lah ya, musik gitu ya. polisinya ke arah musiknya dia karena Billy cukup handal di situ gitu loh. Cukup Dia bold bisa lah secara identitas kan. dia adequate banget skillnya untuk nge-build music policy lo gitu. Tapi kalau misalnya dia jawabannya kayak nggak bisa ngejawab, gue baru kayak wanti-wanti tuh kayak dan gue discuss ke Billy, baru abis itu gue discuss ke Billy, Bill ada tempat nih Oke. mau manggil, mainnya kayak gini, tapi tempatnya kayak gini, terus mainnya kayak gini, menurut lo kayak gimana? Terus kalau misalnya Billy bilang nyaman kayak yaudah cobain aja, ya udah gue ambil jobnya. Kalau misalnya kayak kayaknya enggak deh, baru gue kayak sorry kayaknya nggak bisa main di situ deh. Oke. Jadi ya boleh-boleh aja ya kayak gitu. Boleh-boleh berarti aja, ya. justru gue sangat mengapresiasi tempat-tempat baru yang kayak mau mencoba gitu. Karena tadi kita habis ngobrolin juga kan yang kayak sekarang dunia malam itu musiknya kan kurang diverse ya. Betul, betul. Agak ya mirip-mirip lah kayak Mirip-mirip kita ke lah. A ke B ke C. Pasti ada. Indian of the Day, Residentnya mainnya lagunya setnya sama gitu. Setuju. Gue tanpa mengurangi rasa hormat gue ke Resident karena jujur mereka harus nge-entertain crowdnya. Kalau yang kenanya itu ya apa mau boleh buat lo harus Tuntutan main itu perusahaan, gitu ya kan, gitu tuntutan kan. perusahaan kan. Benar-benar. Cuman gue tuh pengen banget kayak tempat-tempat yang berani manggil beda gitu untuk kayak mencoba untuk ngegerakin marketnya juga kayak you know what, selain musik ini ada musik yang lain loh Iya, yang iya, mungkin lo enjoy juga gitu. Ngebuka opsinya lagi lah ya. Maksudnya kalau ya kita tahu lah dulu gimana diversity setiap tempat gitu kan. Iya, dulu Bahkan musik polisi itu beda-beda banget tuh kayak setiap tempat gitu kan. dulu tuh zaman kita party zaman Iya, dulu iya, ya sebelum kita kerja, kita tuh seluruh tempat mencoba untuk beda dari tempat yang lain gitu. Kayak, oh tempat ini udah main ini, ya udah gue main yang lain aja. Lu pegang dah crowd yang itu, gue mau pegang crowd yang lain kayak gitu. Gue nggak bisa nyalain siapa-siapa. Tapi menurut gue, lo misalnya kerja dalam industri malam, lo tuh punya power untuk nge-shape itu sebenarnya. Which not a lot of people do it gitu. Kayak lo venue, lo DJ, lo music director, lo MC, lo tuh sebenarnya punya power untuk, atau misalnya lo owner club deh, lo tuh sebenarnya punya power untuk nge-shape bagaimana kelanjutan dari industri dunia malam ini gitu. But a lot of people choose to do The same things. the same things. Kayak apa ya? Kayak Indomaret sama Alfamart. Iya, iya. Kalau gue mikirnya kayak, kalau dari sisi gue yang lihatnya kayak pengen yang, ini kayak lagi rame nih gitu. Yang udah pasti secara capital gitu, udah pasti goals nih gitu. KPI-nya gitu kan. Jadi kurang berani untuk coba ya, untuk coba ngasih jalur lain gitu loh. Tapi kalau gue ngelihatnya sih, ya kayak lo bilang tadi kan ya, Alfamart, Indomaret,
sama-sama kedua perusahaan yang tahu kebutuhan market nih, sama-sama butuh susu gitu ibaratnya ya. Ya gue nyediain susu, gue juga nyediain susu gitu. Bukanya berdekatan gitu. Iya. Tapi kan kalau misalnya pakai balik lagi ke analogi Alfamart Indomart ya, selain susu lo bisa jualan kayak gue mau jualan kopi. Iya. Kita tes deh. Maksudnya kopi juga enak loh. Lo nggak mau minum kopi juga, apalagi lo udah gede gitu. Kayak maksudnya lo sebagai Alfamart Indomart ini lo punya power untuk nyuguhin konsumer minuman yang beda gitu. Iya, tapi mungkin berarti keberanian untuk mencobanya kali ya. Keberanian untuk mencoba dan cara lo mencobanya. Oke. Kalau misalnya emang susu udah laku, terus kopinya nggak lo iklanin, ya nggak bakal laku kopinya. Kita kan nyebutnya kalau DJ-DJ-nya mungkin penggerak industrian ya. Iya. Kalau dari segi tempatnya tidak menyadari hal itu, mungkin dari segi pelakunya bisa Bener sih. membantu ya. Sebenarnya gue tuh Apa lo ada plan-plan apa nih? gue tuh pengen banget kayak, gue bukan mau nyinggung sih, gue tuh pengen banget DJ di Indonesia tuh, apalagi yang misalnya mengikuti channel lo, yang baru belajar, yang apa, yang kayak jangan kepatok sama apa yang market mau. Oke. Ngerti nggak sih? Kalau misalnya lo ngerasa kayak, oh market mau main beca, gue belajar main beca aja deh. Jangan beca deh, Indobounce. Sorry, bukan beca, Indobounce. Misalnya kayak, oh market maunya Indobounce, gue mainnya Indobounce aja deh. Indobounce paling ngasilin duit. Ya lo jangan jadi DJ kalau mau ngasilin duit gitu loh. Ngerti nggak sih? Lo kalau mau jadi DJ, lo ngasilin karya. Apa yang paling nyaman lo mainin gitu? Apa yang pengen lo bawa untuk industri ini gitu loh. Karena ketika lo sudah menjalani jadi seorang DJ, lo tuh akan menjadi penggerak industrinya, lo akan ikut nge-shape industrinya. Kalau semua orang nge-shape-nya jadi Indobound semua, ya mati dong diversity-nya gitu loh. Dan menurut gua sebuah ekosistem di mana nggak ada diversity, itu ekosistem yang nggak sehat gitu. Benar. Jadi warnanya kurang, kalau kita lihat warna tuh merah semua gitu ya. Warnanya nggak kayak pelangi, warnanya itu abu-abu gitu. Bener. Harus ada berbagai partai gitu kan di dalam pemerintahan kita ada Indonesia ya partainya ada berapa? Warnanya beda-beda tuh gitu. Coba kalau misalnya partainya merah semua terus logonya banteng semua gitu kan kayak bosen gak lo? Bener. Ya itu sih ya, harus ada yang follow the river, ada juga yang bikin jalur baru gitu Iya, ya. Pak. Ya, Tapi jalur baru sih juga sebenarnya lebih ke shaping jalur yang udah ada sih. Iya, kan ada banyak nih sebenarnya sekarang. Tapi lo bener sih, emang kayak sebenarnya dari penggiat industrinya, which is kayak DJ-nya juga harus mulai aware bahwa sometimes ngikutin arus is not always good gitu. Karena kalau misalnya terlalu deras, lama-lama tanggulnya bocor. Iya sih ya, kayak sungai lah ya. Iya. Dari arus besar ada cabang-cabangnya. Iya, betul. Gitu kan. Nah, dari sisi manajer juga lu gimana caranya, kan kita tahu ya biasa kayak event gitu kan ada media partner, terus ada kayak partner industri lah. Itu gimana caranya lu bisa ngebangun, apakah lu menggandeng media partner contohnya, ataukah itu tugas dari seorang IO atau sebuah venue, atau lu sebagai manajer juga mikir kayaknya gue bisa masukin, gue ada media partner, let's say misalkan ya Billy diundang, gue ada media partner rekanan gue nih yang bisa bantu event lo, kan itu juga good things lah buat Billy-nya kan. Nah lu sendiri gimana pribadi? Gue mempraktekkan itu kok, kadang kalau misalnya kayak gue ngobrol sama makanya ini pentingnya relasi tuh di sini nih. Lo tuh sebagai manajer, lo tuh harus kenal sama semua banyak orang gitu. Jadi ketika lo dibutuhkan untuk koneksi dengan seseorang kayak, oh I know the guy gitu. Karena lo nggak bisa ngandelin DJ lo yang kenal semua orang. Itu sebenarnya tugas lo gitu loh, ngerti nggak sih, untuk relation itu. Relation itu lumayan penting. Jadi lo kenal sama orang banyak venue, lo kenal sama banyak media partner, lo kenal sama banyak DJ lain, yang kalau misalnya tiba-tiba ada opportunity untuk berkolaborasi, lo bisa menyuguhkan ke DJ lo kayak lo mau kerja sama yang ini atau ini kayak gitu loh. Itu tuh kayak gue pernah kayak satu tempat mencoba untuk manggil Billy, terus dia nanyain kayak hal cara
si orang tempatnya tuh nanyain kira-kira cara kita promosiinnya kayak gimana Ya, ya gitu. paling simpel gitu kan iya, ya, iya, cara sering. promosiinnya kayak gimana ya. Terus karena relasi lu besar, lu bisa kayak nyanyiin kayak, you know what, gua kenal sama, Iya, biasanya iya, awal-awal iya, kalimatnya iya. gitu, gua kenal sama ini, Gue ada nih. gue gitu. ada nih kayak Iya, gitu. iya, iya. Jadi kayak gue kenal sama media partner yang ini nih. Lo kalau mau ntar bisa acaranya promosionalnya bisa masukin situ. Atau ntar misalnya lo bikin sebuah promo khusus untuk malam itu. Let's say kayak five ladies get one bottle atau apa kayak gitu. Ngerti gak sih? Dan itu juga jadi menambahkan value lu kan, kayak value ngundang lo, wah gue udah tau nih kalau gue undang dia nih, dia bisa bawain gue ini nih, itu ya, relasi lu itu ya. Dan kalau gue personally dari sisi manajer ya, itu tuh menambah relevansi lu dalam discussion-nya adalah karena itu relevan tuh kerjaan lo gitu. Gimana caranya biar acara DJ gue rame? Ya udah gue yang muter otak, DJ gue tinggal main aja. Gue yang pasti akan nyaranin kayak, Kak mau bikin promo nggak ntar buat tempatnya Billy? Apa kayak misalnya unlimited guest list atau misalnya bikin promo deh sponsornya apa namanya? Best custom gitu misalnya. Prinsipal venue-nya apa? Coba tanyain orang prinsipalnya mau nggak malam ini bikin promo untuk pas Billy main Ya, kayak gitu. biasanya sponsor tuh brand tuh ya. Iya, kayak gitu-gitu. Kayak itu kan sebenarnya relevan banget kalau gue sebagai manajer yang mencoba untuk mentakis challenge itu gitu. Dan lu mendorong juga untuk venue kan jadinya. Iya, karena kalau misalnya lo discuss itu sama DJ, yang which is main jobnya dia adalah untuk Bikin perform, set. bikin set, itu mungkin kayak ya, nggak semua DJ tahu gitu loh. Setuju gue. Tapi ke depannya nih, apa visi misi yang bisa lagi ada di dalam pikiran lu buat Billy Tanner khususnya? Sebenarnya ini bukan untuk melawan arus yang sudah ada ya, tapi Iya. kayak gue pengen banget nge-introduce lagi gimana tuh vibes-nya ketika masa-masanya gue party dulu. Oke. Sebelum klub buka 7 hari dalam seminggu. Iya. Gue nyinggung orang gak sih ngomong kayak gitu? Nggak kan? Boleh dong. Nggak kan? I mean kayak emang baru sekarang kan klub hampir semua klub bukanya 7 hari dalam seminggu. Back then when we were partying, kita tuh buka paling klub Rabu, Jumat, Sabtu. Iya. Ya kan? Dimana lo tuh kalau misalnya mau ke klub, lo tuh udah dengan antusiasme tinggi, oh gue cuma bisa klub hari Iya. ini. Gue Nahan kelar kerja dulu nahan gitu kelar kan. kerja dulu, lo kumpulin temen lo siapa nih yang mau datang, siapa yang mau clubbing minggu ini gitu. Terus dan lagu-lagunya tuh lagu-lagu EDM big room lah gitu. Oke. Nah kebetulan Billy itu Billy itu dulu sempat part dari IO kan, Oke. ya namanya Crave. Dan itu Oke. dulu lumayan well known lah. Dan gue tuh sebenarnya ada plan untuk sama Billy untuk mencoba nge-revive Crave ini? Oke. Tapi as in kayak Billy Tanner represent Crave. Oke. Kayak gitu. Dan setelah gue research market sih kemarin sebenarnya orang-orang tuh ada antusias aja karena kadang ada orang yang ketemu Billy kayak, Bill gue udah dengerin lo dari Crave gitu. Dari zamannya dan, Crave. Dan kalau gue lihat dan gue kenal orangnya sih itu masih dalam masa-masa prime dia untuk party gitu. Jadi dari situ gue tarik kayak, oh sebenarnya orang-orang yang party dan masih meng-appreciate musiknya Billy seperti zaman dulu tuh masih banyak. Masih ada, gitu. Gue tinggal gimana caranya gue bikin campaign yang benar, programnya benar, venue-nya benar. Ngumpulin orang-orang itu lagi. Ngumpulinnya orang gitu itu kan. lagi. Iya. Nah, nanti baru kita coba kayak let's take it like it was back then gitu. Semoga jadi ya. Cuma kayak, Dalam tahun ini nih, di tahun ini. hopefully kalau misalnya ada yang tertarik boleh hubungi saya. kita let's see lah ya. Kita tunggu info-info selanjutnya nih. Iya. Boleh lah kalau ada info-info. Ntar lo ya. jadi media partner ya. Harus Oh, dong. harus dong. Harus. Kita support kita. Oke, pertanyaan terakhir nih. Selalu. Ada pesan nggak? Kalau itu kemarin kan biasanya pesan-pesan buat DJ-DJ ya. Ini buat teman-teman manajer di luar sana atau DJ-DJ yang belum ada manajer, boleh. Sebenarnya ya, kalau pesan dari gua sih, having a manager itu untuk seorang DJ, it's not a necessity, tapi it's a luxury. Karena kalau gua saranin untuk DJ-DJ di luar sana yang belum punya DJ, belum punya DJ, belum punya manajer, lo tuh harus bisa jalan sendiri dan mengerti sebenarnya bisnis apa sih yang lo jalanin. Oke. Nah, ketika lo sudah bisa mengerti hal itu dan lo ngerasa kayak oke, gue udah ngerti, tapi gue mau fokus nge-DJ-nya, Ya. baru lo cari manajer gitu loh. Baru lo cari manajer orang yang kompeten dan
untuk jadi manajer yang kompeten, menurut gua lo harus punya mindset di mana lo mau kerja untuk nge-build brand DJ lo. Oke. Untuk apa ya basically kerjanya sih kayak kerja branding sih. Jadi kalau misalnya lo mau jadi manajer yang baik, lo tuh harus mengerti bagaimana cara nge-upscale sebuah brand. Oke. Nah itu sebenarnya lo nggak harus belajar dari mana-mana, lo bisa belajar dari online atau apa, atau dari pengalaman sendiri. Dan yang paling penting tuh jangan pernah males untuk pergi keluar. Karena relasi ya? relasi itu penting banget. Kayak gue tuh, mindset gue sama Billy tuh kalau misalnya hari ini keluar, at least pulang dari sebuah acara itu, gue megang satu kontak baru. Oke. Dan itu tuh emang social skill lo harus dibangun sih sebenarnya, kayak ketemu orang, terus kayak kenalan. Karena kenalan tuh ada kenalan soft selling sama kenalan hard selling. Kenalan soft selling tuh kayak orangnya udah tahu dia siapa, dia probably udah tahu gue siapa. Kenalan kayak oke, apa kabar? Gak usah introduce lagi. Iya. Ada yang kenalan hard selling di mana yang kayak lu dateng bener-bener cold call ke tempat itu, lihat-lihat, terus ini orangnya penting deh, kenalan bang apa kabar? Terus kayak gue kebetulan gue lagi gue manage DJ, gue main ke situ tuh sih kayak gue kayak seru deh ngeliat tempat ini, kira-kira di sini mainnya apa ya, kayak gitu. Itu hard selling tuh. Hard selling tuh, bener kayak lu ada apa lagi manajer DJ kenalan sama orang di situ ya, kalau nggak buat jualan DJ, buat apa lagi? Dan itu juga berlaku buat DJ ya. Berlaku buat DJ. DJ yang belum ada manajer gitu kan, harus ngelakuin itu juga tuh. Banyak main sih. Banyak main, benar. Kayak gak usah malu, datang aja ke tempat, beli minuman satu, atau kalau misalnya lo nggak minum ya udah datang aja sama temen lo, try to enjoy the place. Karena kan lo misalnya mau nawarin diri lo ke tempat itu, lo juga harus tahu tempat itu mainnya kayak gimana. Call it research and development deh. Benar. R&D dulu. R&D gitu kan. dulu. Jadi sama lah, karena ya baik lagi ya, DJ ini ya bisnis sebenarnya gitu, bisnis things yang ada bisnis plan-nya. Sebenarnya kan dari tadi kita ngobrolin bisnis plan. Bisnis ya. dibahas jadi, dengan bahasa lu tinggal rangkum, lu catat, lu jalanin. Kayak gue yakin lu bisa jadi orang sih harus. Semoga ya. Sukses deh kalian semua. Thank you nih buat Bang Ito udah mau kesini, mau sharing. Padahal nih dari tadi hal-hal dapur ya, gue bahas. Gue mencoba sebersih mungkin sih ngomongnya. Iya. Dan thank you juga buat kalian udah nonton dari awal sampai habis. Mungkin next kita mau konten ngundang siapa lagi. Kalian boleh komen di kolom komentar. Atau kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar manajer, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Nanti akan dibantu jawab sama Ito. Jawab ya? Iya, ntar gue jawab deh. Oke, jangan lupa support DJ dengan cara like, comment, share, subscribe. Dan kalau kalian nggak suka video ini, kalian juga bisa dislike. So, Doms DJ, your daily DJ updates.